Saya sering menyebutnya itu makna generik dengan makna teknisnya itu berbeda. Misalnya insya Allah, itu sekarang kalau kita ketemu teman, mau Islam, Janji. mau Muslim, mau non Muslim gitu ya. Kalau kita tanya itu gimana, jadi pergi nggak? Dia bilang insya Allah jadi itu mau Muslim mau non Muslim itu ngomong insya Allah. Nah gitu, jadi seperti alhamdulillah juga begitu. Kalau kita ngobrol dengan kawan Muslim maupun non Muslim, begitu ditanya tentang keadaan atau situasi, dia jawabnya kalau baik dia bilang alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IB Times dimanapun berada. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar semuanya? Bi khairin walhamdulillahi alal mu'minati haqqan. Ketemu lagi dengan saya Ninin Karlina di program Ngaji Kitab bareng Kang Boy. Dan saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung. Saya ucapkan ahlan wa sahlan. Jangan lupa subscribe channel ini dan klik like di setiap postingan dari IB Times. Dan jika risalah pencerahan dari channel ini penting untuk disebarluaskan dan disiarkan, silahkan klik share. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita pemateri yang kece kita, ada Kang Boy. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Kang Boy. Waalaikumsalam. Sehat kan? Sehat lalu. Nah, gini Kang, kalau kemarin tuh kita sudah memulai mengkaji tentang alhamdulillah, tapi baru alif lam gitu ya. Ternyata waktunya sudah habis gitu. Nah, mungkin waktu langsung saya sepenuhnya saya berikan kepada Kang Boy untuk melanjutkan kajian tafsir kita Al-Manar. Jadi terakhir kan kita sampai pada pembahasan bahwa al di situ mananya lil jinsi fi ayyi fardin min afrodihi, yang mananya adalah meniadakan semua yang di luar itu. Nah, karena itu saya ingin kutip saja di sini penjelasan tentang wa makna kaunil hamdulillah ta'ala bi ayyi nau'in min anwa'ihi huwa anna ayya syai'in yasihul hamda alaihi fa huwa masdaruhu wa ilaihi marji'uhu falhamdu lahu ala kulli halin. Nah, ini jadi penjelasannya bahwa kenapa itu tidak ada kata-kata yang menunjukkan secara eksplisit artinya segala kok lalu diterjemahkan menjadi segala puji. Nah, ini penjelasannya adalah makna alhamdulillah, makna kondisi atau situasi segala pujian bagi Allah itu adalah huwa anna ayya syai'in. Jadi segala apapun yasihul hamdu alaihi, yang berhak memperoleh ya. Jadi sahih itu kan artinya betul ya, benar. Yasihu alhamdu alaihi berarti yang berhak memperoleh atau yang layak ditempeli pujian gitu. Fahuwa masdaruhu wa ilaihi marji'uhu falhamdu lahu ala kulli halin. Nah, itu jadi intinya maka sumber pujian itu atau kembalinya pujian itu tidak lain dalam segala hal ya baliknya kepada Allah. Nah, gitu. Sehingga dalam kehidupan nyata kita ini dianjurkan kalau memperoleh pujian dalam hal apapun, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan maknanya dalam bahasa Indonesia bersyukur. Ya. Tapi kalau kita memperoleh pujian, kemudian kita bilang alhamdulillah, itu bukan berarti kita bersyukur karena dipuji gitu loh. Kan bisa salah paham itu. Misalnya, wah ini kok bagus sekali, ini kok luar biasa. Lalu kita bilang alhamdulillah. Orang bisa salah paham, dipikir kita saking senangnya dipuji. Padahal alhamdulillah itu maknanya kita mengembalikan bahwa pujian yang diberikan kepada kita itu baliknya kepada Allah. Nah, gitu. Wah, betul sekali ini. Ya, kan? Saya aja kadang seperti itu, Kang. Kalau alhamdulillah itu saya kira nggak sejauh itu ininya
maknanya itu nggak sedetail dan sejauh itu, nggak sedalam itu gitu. Saya malah baru tahu Iya. ini. Ya karena begini, di dalam kosakata kehidupan beragama di Indonesia ini kan banyak kosakata yang sudah menjadi kalimat umum. Misalnya Sampai insya kehilangan Allah. makna gitu ya, Kang ya. Kehilangan Ya, makna yang sehingga makna sesungguhnya asal, gitu. saya sering menyebutnya itu makna generik dengan makna teknisnya itu berbeda. Misalnya insya Allah, itu sekarang kalau kita ketemu teman, mau Islam, Janji. mau Muslim, mau non Muslim gitu ya. Kalau kita tanya itu gimana, jadi pergi nggak? Dia bilang insya Allah jadi. Itu mau Muslim mau non Muslim itu ngomong insya Allah. Nah gitu, jadi seperti alhamdulillah juga begitu. Kalau kita ngobrol dengan kawan Muslim maupun non Muslim, begitu ditanya tentang keadaan atau situasi, dia jawabnya kalau baik dia bilang alhamdulillah. Itu sudah itu menjadi kata umum. Maka kita bisa memahami ketika dulu, zaman dulu banget, Gus Dur pernah berpendapat sebaiknya ada salam nasional itu ya assalamualaikum atau selamat pagi misalnya gitu kan. Itu karena Ya. itu tadi. Ya, kalau yang Nah, insya Allah tadi gimana, Kang? Kalau yang insya Allah tadi seperti apa? Kan ya, ada contoh sama, lain kan? gitu. Ya. Kadang-kadang kita punya kawan non Muslim pun ditanya sesuatu, dia jawabnya juga insya Allah gitu. Karena itu hampir menjadi apa ya? Hampir menjadi kosakata keberagamaan kita yang masuk dalam dunia pergaulan. Itulah saya sering menyebut makna generik dan makna teknis. Nah, dengan alhamdulillah ini saya kira juga begitu. Makna generiknya adalah menjadi apa ya, misalnya al ibarah li syukri gitu loh. Jadi ungkapan untuk menyatakan kesyukuran. Tapi sebenarnya ada makna di balik itu yang menurut saya lebih substansial dan lebih mendasar, yaitu kalau kita ngomong alhamdulillah, pada saat yang sama sebenarnya kita mengembalikan bahwa semua yang ada pada diri saya, hal-hal yang baik pada diri saya ini bukan saya, bukan kita yang berhak menerima pujian, tetapi Allah. Sehingga alhamdulillah. Nah, gitu. Tapi ini lagi-lagi itu tadi. Jangan-jangan begitu kita dipuji, kita ngomong alhamdulillah, di belakang kita dirasani kok sombong dipuji kok bersyukur gitu loh. Padahal bukan itu maknanya. Oke ya. Jadi ya, begitu. Lanjut. Bahadihil jumlatu khobariyatun walakinaha istakmalat li insya'il hamdi. Gitu. Jadi wahadil jumlah khobariyah, artinya sebenarnya kalimat ini ya kalimat yang biasa, ada mubtada ada khobar kira-kira gitu, tapi khobariyah berarti khobarnya dulu gitu kan. Ya. Walakinaha istakmalat, tetapi kalimat ini atau kata jumlah ini ya, kalimat ini digunakan li'insa'il hamdi, untuk menciptakan pujian. Fa'amma ma'nal khobariyatu fa'amma ma'nal khobariyati fahuwa isbatu anna sana'a al-jamila fi ayyi anwa'ihi. Gitu. Jadi adapun makna khobariyah berarti apa ya? Penegasan kan gitu, penegasan. Adapun makna khobariyah itu adalah dia bermakna isbatun, penetapan, penegasan. Jadi makna khobariyah di sini apa ya? Ungkapan deskriptif apa ya? Mungkin bukan deskriptif, tetapi khobar itu lebih kepada apa ya? Ya mungkin deskriptif begitu ya. Fahuwa isbatun, merupakan penegasan anna sana'a al-jamila, bahwa pujian ya, pujian baik itu, pujian terhadap kebaikan, fi ayyi anwa'ihi, dalam semua jenisnya, itu fahuwa sabitun lahu ta'ala roji'un ilaihi. Nah, itu balik lagi. Jadi penegasan lagi nih dari yang di atas tadi. Fahuwa sabitun, pada hakikatnya merupakan penegasan lahu ta'ala roji'un ilaihi. Gitu. Penegasan bahwa hamdun ini semuanya milik Allah dan kembali kepada Allah. Ya persis seperti itu tadi. Alhamdulillah tadi itu. Li'annahu mutasawwuf li'annahu mutasaffun
bikulli ma yahmidu alaihi al-hamidun. Karena Allah itu merupakan yang berhak terhadap sifat atas apapun yang dipuji oleh pemuji. Nah, itu. Jadi kalau ada pujian oleh pemuji, maka menurut tafsir ini disebutkan ma yahmadahu yahmidu alaihi alhamidun. Jadi semua yang dipuji itu. Fasifatuhu ajlis sifat. Dan sifat layak atau berhak dipuji itu adalah sifat yang sudah nggak bisa ditolak-tolak gitu ya, nggak bisa ditawar-tawar gitu. Wa ihsanuhu amma jami'al kainat itu. Wali anna jami'a ma yasihu ayyatawajjaha ilaihi alhamdu mimma siwahu fahuwa minhu jalla sana'uhu. Nah, sebenarnya ini penjelasan saja, penjelasan yang lebih rinci tentang kalimat bahwa segala sesuatu yang berhak dipuji itu kembali kepada Allah. Idhuwa masdarul kauni kullihi. Karena Allah itu merupakan sumber dari segala sesuatu. Fayakulu lahu dalikal hamdu awalan wabidzati. Itu. Jadi maka segala sesuatu yang berhak memperoleh pujian itu ya secara substantif maupun secara mula-mula itu kembali kepada Allah. Wal khulasatu anna ayya hamdin yatawajjahu ila mahmudin ma fahuwa wahu ta'ala itu. Maka kesimpulannya menurut ini kalau yang ngomong wal khulaso itu berarti Al-Afghani siapa? Rasyid Ridho ya. Jadi wal khulasotu maka kesimpulannya adalah bahwa apapun pujian yang diarahkan kepada hal-hal yang bagus, yang baik, fahuwa lillahi ta'ala. Nah itu. Maka itu adalah untuk Allah. Sawaun lahitahu alhamidu aulam yulahithu. Sama saja, tidak peduli bahwa yang memuji itu menyadari, yulahid itu memperhatikan ya, saya mungkin lebih pas untuk menerjemahkannya dengan menyadari. Baik yang memuji itu menyadari pujian itu ditujukan kepada Allah maupun tidak, pada dasarnya itu kembalinya kepada Allah. Ya persis sama kayak tadi. Wa amma ma'nal insya'iyatu fahuwa anal hamida ja'alaha ibaratan amma wajhahu minas sana'i ila wahi ta'ala fil hal. Nah itu jadi yang dimaksud dengan insya'iyah itu maknanya adalah alhamdu itu dijadikan oleh alhamidu orang yang memuji sebagai ibarat, sebagai ungkapan atas apapun yang bernilai pujian dalam hal dan kembali kepada Allah. Jadi itu saja apa kesimpulannya. Kemudian kita lanjut ke paragraf berikutnya. Hada mulakhisun maqalahu al-ustad al-imam. Nah ini berarti kalau struktur kalimatnya begini ini berarti yang ngomong atau yang mengungkapkan adalah Muhammad Rasyid Ridho. Gitu. Hada mulakhisun, ini adalah kesimpulan. Maqalahu al-ustadu al-imamu, apa yang dinyatakan oleh Ustadz Imam, berarti Imam Muhammad Abduh. Wa aqulul an, dan sekarang saya berkata at-ta'rifu al-masyhuru bainal ulama ilil hamdi annahu as-sana'u bil lisani alal jamili. Nah, itu. Jadi adapun kesimpulan at-ta'rif definisi saya kata Muhammad Rasyid Ridho adalah at-ta'rifu al-masyhur bainal ulama, definisi yang populer di kalangan ulama atas kalimat hamdun annahu as-sana'u, itu tidak lain adalah pujian bil lisan, dengan lisan. Nah, jadi pujian dengan lisan. Alal jamili,
al-ikhtiyari. Alal jamili al-ikhtiyari berarti atas segala kebaikan dibandingkan dengan banyak kebaikan yang lain. Nah, gitu. Jadi artinya mungkin dalam bahasa Inggris bisa kita terjemahkan alternatif. Tapi kalau kita terjemahkan begitu saja sebagai pilihan atau alternatif, mungkin secara kebahasaan betul, tapi secara konteks mungkin tidak. Karena ini balik lagi kepada tadi itu bahwa ini kembali kepada semua al-jinsi tadi itu loh. Jinsi, maka al-ikhtiyar itu berarti sudah nggak ada pilihan lagi. Sehingga satu itu gitu ya. Saya menerjemahkannya pokoknya mutlak dia sudah nggak bisa dibandingkan dengan pilihan apapun gitu. Ai al-fi'lu al-jamilu as-sadiru an fa'ilihi bi ikhtiyarihi gitu. Atau al-fi'lu al-jamilu, tindakan yang terpuji yang baik as-sadiru yang bersumber an fa'ilihi dari pelakunya bi ikhtiyarihi yang dia harus melakukan pilihan ai sawaun asda hadal jamil ilal hamidi amla gitu. Bahwa kebaikan itu memberikan kesan apa? Kesan yang memberikan kesan luar biasa gitu ya. Memberikan kesan yang luar biasa kepada pemujinya atau tidak gitu. Itu sama saja gitu. Sama disadari atau tidak seperti tadi itu maka sama saja. Oke, kemudian sampai mana tadi? Mahua azitu alaihim anahu qad yahmadu ghairal fa'il al-mukhtar tanzilan lahu manzilatal fa'il fi naf'ihi. Wa minhu innama yahmadu suku minar ribhi. Jadi misalnya begini. Mau disadari mau tidak, pasar itu dicari-cari orang, dipuji orang karena apanya. Maka di sini dikatakan innama yahmadu as-suku min ribhin. Pasar itu dipuji karena keuntungan. Nah, itu loh. Jadi kalau orang di pasar dapat keuntungan kan dia memuji wah pasar ini bagus betul untuk saya. Tapi kalau dia rugi ya mungkin dia memuji dengan kalimat yang lain. Tetapi ini juga bisa maknanya menurut saya bisa mustarok. Mustarok artinya ambigu atau apa ya? Banyak makna karena artinya pasar itu bisa dipuji karena keuntungan, tapi sekaligus juga bisa dicela karena tidak adanya keuntungan. Kan begitu. Dipuji karena memberikan keuntungan, tapi yang tidak memperoleh keuntungan maka dia tidak memuji. Oke. Sampai sini ya. Ini. Oke, kita lanjutkan saja pada waqad yuqal dan seringkali dikatakan inna ma dzakarahu wa alhamdu alladzi yakunu min ba'din nasi li ba'din. Adapun yang disebut inna ma dzukira huwa alhamdu alladzi yakunu min ba'din nasi li ba'din. Pada umumnya yang dibicarakan oleh manusia itu adalah berkaitan dengan pujian antara satu dengan yang lainnya. Ya itu tadi yang kita katakan kan itu. Wa amallahu azza wa jalla fa innahu yahmadu li dzatihi bi itibari annaha masdaru jami'il wujudi al-mumkini wa ma fihi minal khairati wan ni'ami. Nah, adapun dalam kaitannya dengan pujian kepada Allah itu adalah wa amma Allahu azza wa jalla fa innahu yuhmadu ya yuhmadu. Allah itu dipuji lidzatihi karena zatnya bi tibari annaha masdaru jami'il wujud. Karena Allah lah merupakan sumber dari segala wujud al-mumkin al-wujud al-mumkin artinya itu dalam bahasa falsafah al-wujud al-mumkin itu being gitu. Jadi kalau kita belajar falsafah dalam bahasa Inggris itu kan ada kata-kata being. Being itu wujud, tetapi wujud yang bagaimana? Maka saya sering menemukan terjemahan dari being dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Arab itu adalah al-wujud al-mumkin. Nah, jadi
wujud yang mungkin kita lihat, karena ada bagaimana, apakah ada al-wujud ghairu mungkin gitu. Wujud ghairu mungkin itu artinya yang wujud tetapi tidak nampak. Wujud tapi tidak nampak. Itu dalam bahasa falsafah ada. Wa ma fihi minal khairat, dan apapun yang di dalamnya dari kebaikan, minal khairat ing piro-piro saking piro-piro kaapian itu. Wa ni'ami, dan nikmat itu. Ya. Au mutlakon khususiyatun lahu. Jadi mutlak itu sudah mutlak. Hamdu itu khususiyah, khusus bagi Allah. Ya, berarti hanya kepada Allah gitu ya, Kang. Baik. Hanya kepada Allah. Ya. Jadi waktu kita lagi, sudah mau habiskan. Mungkin ada penegasan dari ini. Kalau kita ngomong alhamdulillah karena dapat pujian kebaikan, itu bukan karena kita bangga, tetapi karena kita mengembalikan pujian kepada Allah. Itu mungkin perlu kita berluaskan supaya tidak ada salah paham. Ya, betul. Laisat datu ahadin minal kholqi kadatihi. Berarti tidak ada zat dari makhluk ini yang seperti Allah, kan gitu. Ya. Wa yuhmadu li sifatihi bi'tibari ta'akulliha wa athariha kama satara bibayanihi fi tafsiri Rabbir Rahmanir Rahim. Nah, gitu. Jadi sekali lagi Allah itu dipuji karena sifatnya bi'tibari ta'akulliha, bagi mereka-mereka yang akalnya mau bekerja gitu loh. Itu ada kata-kata ta'akul wa athariha, dan apa ya? Asar itu kan pengaruh bekas ya, tapi dan pengaruhnya kama sataro, sebagaimana akan kita lihat bibayanihi, penjelasannya fi tafsiri Rabbir Rahmanir Rahim. Nah, itu dalam tafsir tentang ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi pas ini. Berarti pada edisi berikutnya kita akan membahas penjelasan tentang tafsir dari ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, baik, gitu. Terima kasih Kang. Wah, pas ya kita 2 episode kita bicara tentang alhamdulillah, itu 2 episode gitu. Nah, selanjutnya kita akan mengkaji tentang selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim gitu. Baik teman-teman semuanya, singkat-singkat ya. Ini pun penjelasannya kita singkat supaya. Ya, tapi kan sudah poin ya Kang, sudah kena gitu. Yang intinya itu udah kena. Baik teman-teman semuanya, nggak kerasa ya ternyata saking asiknya baca kitab gitu ya, kan nggak ada ya baca kitab seasik ini, sedetail ini kayak gitu. Nah teman-teman bisa melanjutkan mengkaji di episode selanjutnya. Baik, saya Ninin Karlina, di sana ada Kang Boy dan teman-teman IB Times dan kru yang bertugas. Kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan episode berikutnya. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat, non wal qalami wa mayasurun, albirru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.